Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam hormat. Kembali lagi di podcast KBK, Komunitas Bambu Kuning. Ketemu lagi saya dengan Albri. Ya, kali ini di episode kali ini kita akan mendatangkan satu bintang tamu sebagai ketua Komunitas Bambu Kuning. Siapa dia? Mungkin udah pada tahu. Nggak usah digembor-gemborin lagi ya sebagai RT Dayut. Dayut ya, langsung aja kita panggil ya, karena kita mau bertanya tentang komunitas Bambu Kuning. Oke, mana Pak RT? Pak RT udah datang belum? Oh udah datang Pak RT. Aduh, ketinggian tangannya, berdiri palanya pada putus. Oke, semuanya pemirsa, kita udah kedatangan bintang tamu kita sebagai ketua komunitas Bambu Kuning. Ya, kita perkenalkan dirinya lagi, tanya apa kabarnya, semua sehat-sehat kah? Oke, kita beri kesempatan dia untuk berbicara. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin orang-orang udah pada tahu nih nama saya, Bang. Perkenalkan, nama saya Yahya, sih bilang biasa dibilang atau dipanggil nama kecil itu Dayut. Jadi Yahya garis miring Dayut nih. Gitu kan, mungkin tadi kata Bang Abi katanya kan sebelum ini dari perut Dayut gitu kan, gitu Bang. Nah, saya juga ucapkan makasih banyak saya udah diundang di sini. Mungkin sebagian dari teman-teman komunitas atau mewakili teman-teman komunitas gitu. Ya, kawan-kawan, sekarang kita mulai tanya. Untuk komunitas Bambu Kuning itu sejak tahun berapa Pak itu mulai berdiri Pak? Nah, untuk berdirinya atau sejarahnya Bambu Kuning itu di tahun 2019, Bang. Jadi tanggal 3 bulan 3 tahun 2019, waktu itu pas Covid gitu. Pas Covid, pas kencang-kencangnya Covid lah, kita ya beberapa warga sama anak muda kumpul, membahas bagaimana sih, ada kegiatan apa sih kita nih di Covid ini gitu. Akhirnya ya itu tadi, kita ngobrol-ngobrol santai lah sambil ngopi gitu di pos ronda. Kebetulan emang saya juga ketua RT, selain ketua komunitas saya ketua RT juga, Bang, gitu. Awalnya sih kita mau ngebentuk cara pengolahan sampah atau bikin bank sampah. Cuman waktu itu kenapa anak-anak muda atau teman-teman mengajukan kenapa kita nggak bikin komunitas aja gitu. Berarti dari awal-awal Covid 2019 kumpul semua warga keluh kesah mungkin ya, ada ketua RT juga, ada RT juga untuk menyampaikan aspirasi mungkin ya Pak ya, merasa ya, sampai akhirnya terjadi komunitas Bambu Kuning. Tapi setelah dari situ awalnya ingin mengolah sampah, terus sampai akhirnya melakukan satu yang pemberdayaan tadi Pak ya. Terus selanjutnya gimana? Nah, mungkin kan kalau sampah itu, Bang, dari beberapa yang sudah berjalan gitu, ternyata
untuk anggarannya terlalu besar sedangkan kita kan bersosial. Nah, pergerakan kita itu sosial tadinya. Akhirnya kita buatlah suatu komunitas itu tadi Bambu Kuning. Jadi kita beralih memikirkan bagaimana cara pengembangan perekonomian masyarakat. Kebetulan komunitas Bambu Kuning ini punya 3 program Bang Abi. Jadi program yang pertama itu observasi, nah, keduanya edukasi, dan ketiganya kebetulan itu mengenai pengembangan perekonomian masyarakat. Gitu. Edukasi, salah tuh balik saya. Observasi, edukasi, perkembangan ekonomi masyarakat. Coba kita yang nomor 1 dulu nih, sama ketua ya jelasin ya. Gimana ketua nomor 1? Nah, mungkin kalau untuk observasi itu kan eko kan kita makanya kita bilang eko, edu, wisata. Makanya ini kan observasi alam ini kan kita perlu lah untuk penghijauan. Kebetulan memang kita tuh penerus dari ya sebelumnya kan ada Poncol Hijau. Dulu yang membuat Kampung Poncol Poncol Hijau itu ya itu tadi teman-teman yang pelopor-pelopor bersama para tokoh. Itu sebelum saya di sini ya katanya itu Poncol Hijau itu menjadi juara lah di waktu itu. Nah, kebetulan kita buatlah suatu pergerakan atau membuat komunitas. Itu tadi tujuannya untuk penghijauan kembali. Gitu. Berarti yang observasi penghijauan itu memang sudah pernah awalnya sudah berjalan gitu ya, dan sekarang mungkin lebih dikembangkan lagi gitu ya. Kalau untuk yang kedua nih, yang kedua edukasi, maksudnya apa nih? Coba kita tanya ketua. Ya ketua. Nah, kebetulan untuk yang kedua mengenai edukasi, ya saya sih pengennya kan anak-anak itu kan sekarang terlalu dengan memainkan gadget atau HP lah, main game segala macem. Nah, kita buat kesibukan gitu Bang. Jadi kedepannya kita tuh pengennya anak-anak itu bisa kita arahkan untuk bagaimana caranya untuk membuat bibit dari pohon buah-buahan, atau misalkan kita ajarkan kita praktekkan itu cara menganyam atau segala macam lah, kita edukasikan ke mereka gitu. Nah, kebetulan kita juga disupport para tokoh sekarang kan kemungkinan untuk anak-anak yang di kampung tersebut dan juga beberapa anak-anak yang dari luar itu sekarang itu dibuat sibuk itu dengan pengajian. Sekarang kebetulan ada yayasan nih, yayasan baru, alhamdulillah Kampung Poncol ini ada yayasan Rodatul Quran. Jadi setelah anak-anak pulang sekolah itu nggak langsung main atau gimana, jadi jam siangnya itu mereka mengaji gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, ya kita kayaknya Pak Tua atau Pak RT udah aus nih. Mungkin mesti minum kopi dulu, mesti minum kopi ya. Bang, kopi. Wah, mantep, biar enak. Ketua ngopi dulu karena filosofi kopi itu mantap sekali. Wose. Terima kasih. Jangan minum, Tua. Kita ngopi lu. Gimana ketua? Udah bisa lanjut yang ketiga? Aduh, bisa. Udah ngopi nih Bang nih. Jadi agak begitu ngantuk nih saya nih. Oh, ya. Oke, udah seger ya. Oke, kita lanjut untuk ke yang ketiga di bidang komunitas Bambu Kuning ini. Coba mohon keterangannya nih Pak. Untuk yang ketiga mungkin program komunitas Bambu Kuning ini ya mengenai pengembangan perekonomian masyarakat. Jadi
kita itu kebetulan sekarang punya project, kita bisa bilang project lah. Nah, komunitas ini kita lagi ada project yaitu pembuatan ekowisata, Bang. Kebetulan kita juga dibantu sama BUMDes Desa Pasir Sari, Karang Taruna, sama mungkin pemerintahan Desa Pasir Sari juga ikut andil, dan beberapa stakeholder yang ada di wilayah itu alhamdulillah ikut support membantu kita gitu, membantu komunitas Bambu Kuning ini, terutama ya Karang Taruna, BUMDes, dan juga pemerintahan Desa Pasir Sari gitu, Bang. Mantep tuh kawan, patut dicontoh, patut ditiru, saling support, saling semua untuk perekonomian masyarakat. Terus apa hasil-hasil yang udah pernah atau mencuat atau di bidang nomor 3 ini untuk perekonomian masyarakat itu apa aja tuh? Nah, kebetulan di ekowisata ini yaitu apa, untuk pengembangan perekonomiannya itu ya kita buat tadi balik lagi ke edukasi. Eh, Alhamdulillah kita juga dibantu sama Yayasan Rumah Energi waktu itu untuk apa ya, eh, pengembangan pemberdayaan mengenai produk eceng gondok gitu, Bang. Jadi tadinya bisa jadi tadinya limbah kita buat jadi kerajinan tangan gitu, pupuk, makanan unggas gitu ya. Alhamdulillah mereka sih support gitu. Dan juga kebetulan juga kita disupport juga dari PT Deksa yang ada di lingkungan ini nih, dari posyandunya, dari sekarang bikin gazebo juga PT Deksa ini ya ikut ikut support lah, membantu kita ya. Kita sebagai komunitas sangat, benar-benar sangat terbantu ya. Makasih banyak gitu buat stakeholder yang ada di lingkungan atau di area sekitar wilayah Pasir Sari yang udah ikut peran serta mengembangkan yang nantinya perekonomian masyarakat gitu. Oh, pemirsa, ucapan banyak terima kasih dari ketua, mungkin perwakilan ketua untuk semua ya yang pendukung-pendukungnya ketua ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan berikutnya ini kalau di komunitas Bambu Kuning nih yang bertempat di ekowisata kan, itu sekarang kegiatan yang memang sedang berjalan rutinitas ini apa aja nih gitu? Nah, kita lagi mengusahakan kan untuk ekowisata ini selain membantu perekonomian masyarakatnya juga kan otomatis kita perlu pengembangan atau mendatangkan eh, pengunjung lah. Nah, teman-teman komunitas ini ya tugas kita sendiri gitu, termasuk BUMDes, Karang Taruna, pemerintahan desa Pasir Sari ya ikut mempromosikan ekowisata ini, karena kan ekowisata ini milik desa Pasir Sari gitu. Karena kalau kita sebagai komunitas Bambu Kuning cuman penggerak gitu tujuannya, Bang. Jadi sekarang itu kegiatan yang udah berjalan itu ya alhamdulillah sih tiap malam minggu kita mengadakan acara akustik atau jamming akustik lah, buat yang punya bakat musik atau band ya bisa ikut serta lah gitu. Nah, kebetulan juga di malam minggu besok ini kita akan mengadakan acara camping ground plus akustik, ya ibaratnya seminar lah, seminar seminar mengenai eh, pengolahan cara eceng gondok gitu. Oh, jadi ada camping ground, ada live musik juga, akustik, terus ada pengajaran tentang eceng gondok, tentang edukasinya juga. Berarti di acara satu hari itu menginap, bikin camping di situ ya, Pak ya, tenda-tenda gitu berarti ya, ketua ya. Iya. Oh, keren juga. Nah, ya kebetulan kita juga dibantu sama teman-teman dari apa? eh ada teman-teman rekan-rekan dari PIM apa apa itu dari Dari film. dari FIM. Nah, kebetulan itu berhubungannya dengan wakil saya Pak Oling Sahid. Kebetulan di komunitas ini pelopor-pelopor ini banyak lah, selain Pak Asep, Keling Sahid, semuanya teman-teman yang
dari luar Pasir Sari itu ikut mensupport komunitas bambu kuning ini bang. Jadi saya sih ke depannya komunitas bambu kuning ini bukan hanya orang Pasir Sari, bahkan sekarang kita alhamdulillah sudah mempunyai cabang atau komunitas cabang di Desa Pasir Tanjung. Nah itu sengaja saya ditaruh di sana, teman-teman komunitas juga bambu kuning di sana itu untuk pengolahan pupuk atau humus organik unggulan sama konsentrat, makan konsentrat untuk kambing gitu, untuk sapi. Nah kebetulan itu tadi kita ambil bahan-bahannya dari PT Deksa yang ikut yang udah ikut support ke kita juga gitu bang. Pemirsa, kawan-kawan semua sangat support, sangat cakep ya. Makanya jadi satu prestasi yang memang bisa diraih dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dengan ketransparanan. Memang mantep ya ketua kita ya. Terus kita mau tanya nih pesan-pesan untuk kita gitu kan, sebagai penonton, sebagai pemirsa, terus pesan-pesan dari pribadi dari ketua nih apa aja nih sebelum kita berpisah ya. Mungkin dia punya kunci-kunci yang emang mantep. Soalnya saya denger, nah kunci gembok tuh. Denger dia sering apa ya, banyak omongan dia jarang untuk patah semangat gitu loh. Biar kata udah nyungsep, wah lo kita tanya ya. Kunci-kuncinya apa? Resep-resepnya apa? Coba ketua. Sebetulnya sih nggak, kunci-kuncinya itu sebenarnya adanya di bengkel-bengkel motor gitu bang. Kunci Kunci gembok. itu di tukang duplikat tuh banyak tuh kunci itu. Bisa aja ketua. Ayo dong tua, bagi-bagi dong buat kita ya. Ya kan, karena kan resep-resep itu buat penyemangat diri itu apa sih pada saat kita down, pada saat kita. Nah, kita tanya aja mumpung tuan ya, mumpung sebelum udahan. Oke. Kita tanya lagi biar kata kunci gembok ya. Kita tanya lagi ya. Bentar ya pemirsa ya, kita tanya lagi. Oke, ketua. Eh, Sebenarnya sih kalau saya pribadi gitu bang, bahkan setiap omongan ini atau kata-kata ini saya setiap rapat atau ini ke teman-teman komunitas itu khususnya sih saya untuk sementara ini kan emang kita sifatnya sosial gitu, sosial. Jadi mungkin orang jarang ya yang punya sifat rasa sosial yang tinggi. Cuman pesan saya gini, jangan pernah patah semangat gitu. Karena di belakang kita itu banyak orang-orang yang selalu support. Doa-doa mereka tuh ya selalu support. Jadi kita jangan pernah merasa sendiri gitu. Ketika kita ada permasalahan apapun eh, itu sebisa mungkin dimusyawarahkan. Karena itulah tujuan komunitas yang kuat itu, komunitas yang solid itu ya itu tadi, setiap ada permasalahan cobalah dibicarakan gitu Pak. Pokoknya eh, intinya tumbuhkan rasa pede dan rasa keyakinan diri gitu. Jangan pernah takut sendiri karena di belakang kita masih banyak orang-orang yang selalu support, terutama para tokoh di Pasir Sari atau khususnya di Kampung Pasir Konci Poncol ini gitu. Tuh, pemirsa, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat. Karena sesungguhnya di belakang kita, mau kita tidak ketahui atau mau kita ketahui, selama semangat itu kita terus berkobar, insya Allah pasti tujuan akan bisa dicapai. Tuh pesan-pesan dari ketua kita, Bapak Yahya atau terkenalnya RT Dayut. Enggak. Orang yang operator dia mau aja dong mesem aja. Makasih kopinya bang. Ya. Aduh seru ya kita udah ada bagus sih jam sih ketinggalan Pak RT. Nanti kita bisa lanjut untuk di episode kedua ya, Siap, siap. Saya sih terima kasih banyak gitu Bang Abi udah diundang ke sini. Saya sedikit banyaknya sebenarnya saya tuh belum pantas jadi ketua gitu. Sebenarnya ada mungkin karena
ketuaan gitu kan. Teman-teman ini komunitas ini ya mungkin ya saya pribadi oke lah saya mungkin mengemban sebagai ketua ya saya jalani gitu ya, moga-moga ya mudah-mudahan saya juga bisa insya Allah tetap amanah menjalankan diri sebagai ketua gitu. Sebenarnya saya nggak mau jadi ketua gitu, tapi ya tetap solid sih intinya gitu. Ada lagi satu lagi Bang, jadi bagi yang mau ikut atau yang niat ingin memajukan atau apa ya, ingin menambah wawasan gitu Bang, jadi nggak apa-apa, ayo ikut gabung bersama kita di komunitas Bambu Kuning, karena komunitas Bambu Kuning itu nggak nggak membatasi orang Pasir Sari aja, bahkan ada dari Pasir Tanjung gitu, dari Jaya Mukti gitu, banyak orang-orang luar yang ikut mau memajukan komunitas Bambu Kuning, khususnya ya ekowisata Bambu Kuning ini yang milik Desa Pasir Sari gitu Bang. Siapa aja yang mau bergabung, terbuka lebar pintu di komunitas Bambu Kuning. Tinggal hubungi, tua bisa, temu langsung pengurus bisa. Bisa, karena tidak tertutup hanya untuk di tempat tersebut. Karena sekarang udah terbuka, siapapun bisa bergabung. Ya, untuk jadi satu tujuan, satu positifan, apa enggak, ya kan? Semangat terus untuk komunitas Bambu Kuning ya. Jadi gitu aja Pak, nggak ada pesan lagi Pak. Pesennya mungkin ya ini kopinya agak ditambah lagi nih, udah mulai ngantuk nih. Kita ngopi lagi, tapi setelah kita tutup dulu untuk episode pertama ini. Oke semuanya pemirsa, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.